Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافيا الهدي يا وهاب يا غني Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Musannif hadhihi kitab Al-Habib Sayyid Ahmad bin Umar Asyadili wa Jaisal Masyarakat Cina khususan Nabi Hasan bin Ahmad Bahari Nabi Maliki Al-Hasani wa Abu Bakar Al-Jari bin Muhammad Al-Hidwan wa Wali Al-Wadar Al-Husin bin Ahmad Al-Hidwan wajah masyarakat-masyarakatnya wajah akhwatnya akhirnya wajah mi'akina wa akhirnya wa akhirnya muslimat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali kitab Nailul Raja Sakinatul Najah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan daripada berikan manfaat daripada kita taklim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah yang tidak akan didapat oleh segala orang kecuali orang itu akan mencarinya. Dan ilmu adalah cahaya, maka cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mencarinya. Besok kita akan diterangi oleh cahaya-cahaya ilmu kita. Karena besok orang ini tergantung dengan amalnya. Saat di kuburan kita sedang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi lampu buat kita, akan menjadi penerang, akan menjadi teman. Saat kita suka dalam mencari ilmunya Allah, karena ilmu itu adalah cahaya. Apa cahaya itu? Cahayanya Rasulullah SAW. Dan kita di situ saat kita melewati sirat, saat kita melewati berada di mahsyar yang dikatakan orang itu tergantung amalnya. Apabila amalnya kurang baik, maka di situ akan gelap gulita. Yang akan menjadi penerang buat kita adalah salah satunya yaitu ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita besok akan menemani kita sepanjang perjalanan kita di akhirat insyaallah. Faslun alladhi yadharu minan najasati al-thalasah, yang perkara yang dapat menyucikan sesuatu yang najis. Perkara-perkara yang dapat mensucikan sesuatu yang najis itu ada 3. Jadi sebelum kita bicara tentang itu, maka kita ingin tahu apa sih najis itu. Ya, definisi najis, pengertian daripada najis, yaitu secara bahasa Arab adalah segala sesuatu yang menjijikkan. Jadi menurut bahasa Arab, najis itu artinya yang menjijikkan. Sedangkan menurut syariat ya, menurut syariat adalah sesuatu yang menjijikkan, yang dapat mencegah kesahan sholat, yang dapat mencegah kesahan sholat, dan bukan termasuk benda-benda najis yang dimaafkan oleh agama. Ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak dianggap najis oleh agama, seperti ludah. Ludah kan menjijikkan, tapi
tidak najis. Ya. Terus ingus menjijikkan tapi tidak najis. Orang yang suka kopi, terus kopinya dibuang, kalau misalnya bajunya tetap bisa dipakai, tidak najis. Ya, berbahaya bagi yang suka kopi. Jadi di sini dikatakan sesuatu yang dapat menyucikan seseorang aslinya ini najis, tapi bisa disucikan dengan 3 perkara. Annallati yadharu minal a'yan najasah bil istihadah wa hiya aqlabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra ma'a biqa'ihi bihalihi thalatha asya' wa hiya salisin nadarun ya'ti. Jadi ada yang dapat dihilangkan dengan hilangnya, seperti air yang berubah warna. Air yang berubah warna karena kena sabun atau kena tinta. Air itu suci tapi tidak dapat menyucikan. Kenapa? Karena telah berubah warna. Salah satu daripadanya bau, rasa, warna. Ini warnanya berubah, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Maka bisa dipakai bersuci apabila didatangkan lagi air hingga air tadi berubah sifatnya. Di antaranya itu, ya. Kemudian wa mimma istahallut ad-damu fa innahu yasiru wa miskat wa maniyan fa yasiru wa hirat wa sayati ta'rifun najasah fi faslil ati. Jadi di sini dikatakan yang dapat berubah itu wayastahalu dihalalkan, istilahnya seperti darah yang tidak mengalir di sini. Darah yang tidak mengalir seperti darahnya nyamuk. Darahnya nyamuk tidak mengalir kan? Jadi itu darah, kalau darahnya setelah kita kena nyamuk terus diberikan terus sampai mengalir, itu maka akan menyebabkan, karena telah berpindahnya darah tadi dari satu tempat ke tempat lain, akan menjadi najis. Jadi merubahnya sesuatu menjadi najis yang kita bahas di sini. Di antaranya al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar itu bisa menjadi halal. Khamar itu kan haram ya, bisa menjadi halal dengan sendirinya. Jadi dia al-mutakhiddatun min asiri ainat, yaitu seperti minuman anggur ya. Anggur itu awalnya sesuatu yang suci, sesuatu yang halal, bisa dimakan, tapi dengan proses anggur ini bisa menjadi minuman anggur tadi bisa menjadi haram, bisa menjadi khamar. Segala sesuatu seperti cuka itu aslinya dari air kelapa. Kalau cuka yang dari aren itu apa namanya? Legen itu setelah legen menjadi tua, setelah tua menjadi cuka dan halal. Jadi bisa berubah dari awalnya najis menjadi suci dengan sendirinya, dengan prosesnya itu. Jadi salah satunya khamar. Jadi sudah menjadi cuka. Ya. Kulit bangkai ini semuanya adalah najis.
ya, kecuali pakainya Bani Adam dan belalang. Jadi manusia ini kalau sudah meninggal pakai sudah, jadi siapapun itu namanya kalau sudah meninggal itu bangkai. Dan itu pun karena Bani Adam ini dimuliakan oleh Allah, jadi tidak, bangkainya itu tidak menjadi najis setelah menjadi mayat, juga belalang, semuanya najis. Seperti yang dikatakan najis itu setelah mati, tapi matinya bukan dengan nama Allah, bukan dengan sembelihan secara Islam. Seperti ayam itu halal, menjadi haram kalau dia mati tanpa disembelih, karena mati. Nah, itu menjadi bangkai, hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Kambing, sapi, walaupun sapinya di musim, tiba-tiba sapinya mati, maka tetap tidak boleh dimakan. Itu merupakan bangkai, haram hukumnya memakan bangkai. Dijual kita mau tahu. Bisa beli itu semua ya, beli semua juga kita kan belum tahu bumbunya, walaupun kulitnya, semua daripada bangkai itu Itu saya semua bisa jadi suci dengan disamak. sama. Kalau yang tadi bisa berubah dengan sendirinya, seperti homer bisa berubah dengan prosesnya. Yang kedua, seperti bangkai itu bisa menjadi suci dengan disamak. Disamak itu kayak ditelan itu disikat, itu habis disikat bagaimana ya? Gak tahu caranya mensucikan dalam airnya itu. Jadi gaji-gajinya dari dagingnya itu betul-betul bersih. Kan ada orang yang jualnya kulit sapi, kulit kambing. Itu kalau waktu menyembelih tanpa disembelih meninggal seperti itu, hukumnya haram untuk dijadikan apa-apa ternajis, tapi melalui proses penyamakan maka akhirnya menjadi suci, boleh untuk dimakan. Boleh dimakan atau dimakan? Boleh. Iya. Bolehnya kalau dagingnya ya bisa. Boleh. Jadi kelopok Sudah tidak najis lagi untuk dipakai. Jadi seperti bukan kayak homer bisa menjadi suci dengan berubah dengan sendirinya. Ya, berubah dengan sendirinya yang awalnya legen tadi menjadi tua, homer menjadi homer, setelah homer menjadi cuka. Diproses dengan sendirinya menjadi suci. Dan yang kedua, bangkai itu binatang tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Itu hukumnya jangankan dagingnya, kulitnya, bulunya hukumnya najis. Supaya tidak najis bagaimana? Bisa menjadi dia tuh suci kembali. Bagaimana caranya? Disamak. Dibersihkan kulitnya, daging-dagingnya, dibersihkan gaji-gajinya. Kemudian ada yang mengatakan dengan kayak dibakar sedikit ya. kalau daging bisa disamak. Kulit. Jadi seperti kayak pakai bumbu gitu, kayak orang mensucikan najisnya anjing, pakai bumbu 7 kali dan sebagainya dengan memakai air gitu. Tapi kalau najisnya binatang yang memang najis tidak bisa, seperti babi, anjing tidak bisa. Ini najisnya binatang yang haram halal awalnya, tapi karena dia mati dalam keadaan tidak disembelih, maka hukumnya menjadi bangkai dan hukumnya najis. Kemudian al-awwal min al-thalathah, yang dari 3 itu yang pertama al-khamru idza taqallalat bi nafsiha, maka jika berubah dengan sendirinya. Kemudian wa yu'fa inda Ibnu Hajar an habbatil anadil wa jamaliha. Menurut Ibnu Hajar bisa dimakfu istilahnya, tapi ini yang dibahas tentang masalah perubahannya sesuatu yang najis menjadi suci.
Wajibul maitah tidak dubiro. Yang kedua tadi bangkai, kulit bangkai yang sudah disamak. Apa sya'rul ladhi 'alal jibbi fala yadhur ittibar illa kana qalilan fa yanharu ba'dahu 'inda. Jadi kalau seperti bulu-bulunya itu tetap tidak suci, ya kecuali memang betul-betul tidak pernah dibersihin, ada sisa-sisanya tidak ada masalah. Jadi kita ini memang dianjurkan untuk hati-hati sebenarnya. Ya, seperti ini kayaknya ini tidak perlu kita ketahui, tapi suatu saat ya kita beli legen, terus legennya ditaruh sama kita. Kan legen kalau dimasak, ada legennya yang dimasak, ada legen yang murni tidak dimasak. Kalau yang dimasak itu tidak bisa jadi tua, tidak bisa. Tapi kalau yang tidak dimasak itu sebentar waktunya. Sebentar waktunya bisa menjadi tua. Kadang kita tidak ngerti ini loh. Itu haram hukumnya karena sudah menjadi haram. Sudah ومن صار حيوان المعنى أن الثالث من الثلاثة التي تكون بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة إذا صارت dudan. Jadi binatang yang sudah istilahnya binatang ini haram. Sama kayak pembahasannya sama yang sama tadi. Jadi wamasora hayawan anda salis masalah ala terhur istihadah. Jadi termasuk daripada meletakkan najis terkena najis. Jadi itu tadi hukumnya terkena najis mawalado, maka harus disucikan secara seperti kita mensucikan najis mawalado. Bagaimana mensucikan najis mawalado? Dengan 7 debu dan sebagainya dengan air. Bangkai jika sudah berubah menjadi ular. Ya, bangkai jika sudah berubah menjadi ular yang ketiga. Jadi berubah dengan sendirinya. Yang pertamanya bangkai, kemudian lama-lama jadi ular. Nah, maka ularnya itu ya hukumnya najis. Tapi kalau sudah berubah menjadi ular, maka ular tersebut dihukumi suci. Padahal berasal dari bangkai. Jadi kalau ada ular liaran itu asalnya dari bangkai, maka itu pas kena ke bajunya, itu bukan sesuatu yang najis ya, tapi itu sesuatu yang suci. Kemudian pembahasan tentang najis. Faslun an-najasatu salasah. Najis itu ada 3. Najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis yang kuat, yang mughallazah yang berat, mukhaffafah yang ringan, mutawassithah yang di tengah-tengah. An-najasat jamun najasah. Najasat ini jamaknya najis. Wan najasut menurut bahasa najis itu adalah al-mustaqdir, segala sesuatu yang menghalangi. Al-mustaqdiru wa syar'an, dan menurut syariat al-mustaqdiru yamna'u sihhatus shalah haitsu la murakhasah, yang dapat menghalangi kesahannya salat. Jadi najis tadi adalah segala sesuatu yang dapat menghindarkan kita dari keabsahan sholat. Tidak ada la murakhasah, tidak ada keringanan di situ. Ai mudawas yang dapat membolehkan. Jadi semua sesuatu yang kena najis itu maka menghalangi kita untuk untuk
mendapatkan kesahan dalam sholat. Airnya najis tidak dapat wudhu dengan sah. Maka kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Pakaiannya najis tidak dapat membuat kita sholat sah, karena syarat sahnya sholat harus suci pakaiannya. Tempatnya kena najis, tidak sah sholatnya, karena syaratnya sahnya sholat harus tempatnya suci. Jadi najis ini dapat menghalangi kita untuk mendapatkan kesahan dalam sholat. Ada najasat bi'tibari hifdhiha thalatha aqsam. Sesungguhnya najis-najis ini terbagi menjadi 3. Mughalladhah. Yang pertama mughalladhah. Wa sumiyat bidzalika li ghalidi hukmiha. Dinamakan mughalladhah karena sangat kuat hukumnya. Wa mukhaffafah, yang kedua wa sumiyat bidzalika, dinamai mukhaffafah lihifati hukmiha, karena hukumnya sangat ringan, cara menyucikannya sangat ringan. Tapi kalau mughalladhah cara menyucikannya berat, dan najisnya memang najis yang berat. Wa hukmul mukhaffafah, dan hukumnya mukhaffafah. Al-mughalladhah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najis mughalladhah itu yaitu najis daripada dalam anjing, khinzir, babi, wa far'i ahadihima, dan anak cucunya. Anak cucunya berbeda, seperti anjing kawin sama kambing, keluar anak, pakai anaknya tadi najis. Babi kawin sama kuda, anaknya keluar kuda, tapi tetap najis. Karena apa? Anak cucunya ya. Jadi anjing, babi, dan anak cucunya itu sudah najis. An-najasat al-mughalladhah allati hiya qasamul awwal min aqsamit najasah. Sesungguhnya najis mughalladhah ini adalah salah satu daripada najis pertama, najis yang paling awal daripada bentuknya najis. Najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minha, dari apa-apa yang lahir dari mereka. Au min ahadima hayawan basar, walaupun dari hewan-hewan yang suci, seperti saya sebutkan tadi. Jadi peranakan antara kambing dan anjing itu tidak boleh tetap najis. Fa idza la taqiya syai'un kalban aw khinzir aw far'uhuma aw syai'an min budalati ahadihima aw laqa maka nasabiha ma'arifat ahadi janabin fil jam'i pada jasa mughalladhah wa sayati hukmuha. Jadi di sini apabila kita temui seperti najis tersentuh anjing, tersentuh babi, maka salah satunya cara membersihkannya itu adalah dengan 7 basuhan pakai debu, salah satunya dengan air. Wal mukhaffafah, dan najis yang ringan, baulus sabi allati lam yat'am ghairan laban, yaitu kencingnya anak bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ya. Bayi yang masih jadi kalau sudah minum formula itu kencingnya sudah bukan mukhaffafah lagi, tapi mutawassit. Bayi yang masih belum minum apa-apa, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Walau belum hawalain, dan bayi tadi belum sampai 2 tahun. Ada kan orang menyusui sampai 3 tahun, 4 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun tetap najis, bukan tetap najis, tapi bukan mukhaffafah lagi, tapi mutawassithah semua. Ini dibersihkannya sama, karena tidak makan anaknya sampai 3 tahun tetap ASI, tidak pakai apa-apa lagi.
Anna najasatil mukhaffafa allati hiya al-qasam tsani min aqsam najasah. Bulu sabi allati lam yan'am bi ta'adhi ghayr al-laban wa lam yablugh hawlain tajdidan wa qina taqriban. Wa kharaja bil bawl ghayruhu kal gha'id wa bisabi sabiyah. Jadi walaupun itu adalah buang air besarnya, kalau anak ini bukan anak yang masih menyusu dari ibunya, walaupun itu bukan kecil aja, kotorannya, jadi diambil kotorannya cuma dipercikan air sudah jadi suci kembali. An-najas mutawassitan wa qad law shaqqun balagha al-hawlain fa bawluhu mutawassitan aydan khilafan li syatra aqlab bisil qa'id bi annaha mukhaffaf. Jadi al-mutawassitan seiring najasat antara mutawassitan ini antara mughallazah sama mukhaffafah. Jadi tidak berat, tidak ringan. Seperti apa? Seperti kita namanya ketawa-ketawa terus kucing kita itu habis mutawassithah. Seperti buangannya anak juga ya, anak yang sudah besar-besar kayak gini itu mutawassithah. Jadi cara mencucikannya bagaimana? Diambil, dibersihkan kotorannya sampai hilang daripada warna, bau dan rasa. Setelah itu disiramkan air. Ya. Jadi kita sampai di sini dulu supaya kita paham, jangan terlalu banyak karena